hari akhiratnya makin kuat. Kenapa? Karena dalil sudah jelas. Ya, ketika menjelaskan siapa orang-orang Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak soleh-soleha sekalian, jamaah Masjid Al-Furqon yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun kita yang hadir dan mendengar suara dari mimbar ini, yang paling semangat dan paling ikhlas dalam menyambut dan menjawab sebaik-baiknya doa, yaitu salam, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah semakin limpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarganya, orang tuanya, pasangannya, anak keturunannya soleh-solehah, menjadi keluarga ahli surga. Dan kelak ketika meninggal dunia Allah berikan anugerah husnul khatimah. Dan di 10 hari terakhir ini Allah berikan anugerah Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak soleh-solehah Masjid Al-Furqon yang dimuliakan oleh Allah SWT, beruntung sekali Allah mengistimewakan kita, memilih kita menjadi hamba-hambanya yang diberikan kenikmatan yang berlapis-lapis, bertubi-tubi, berkumpul antara nikmat kesehatan, rezeki, hidayah, iman, dan kesempatan untuk bisa sampai di malam yang ke-23 ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah telah menerima seluruh rangkaian ibadah kita selama 22 hari kemarin dan memberikan ganjaran yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kalau kita sudah melalui Ramadan ini sebanyak 22 hari, maka berapa hari lagi sisa Ramadan yang akan kita nikmatin kira-kira? Berapa? 8. Tergantung puasanya hari apa gitu ya, hari Sabtu apa hari Ahad gitu. Jadi berapa? 8. Baik, mohon maaf dan mohon izin sebelumnya, ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk merenung. Inilah persoalan kita ketika tanpa kita sadari ternyata kita memandang Ramadan itu sama seperti halnya momen-momen kehidupan kita yang lain. Dalam urusan dunia kita, tinggal sepekan lagi atau tanggal sekian. Padahal kalau kita mau menggunakan kacamata keimanan, kita akan memandang Ramadan sebagai sebuah anugerah yang sangat besar dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga ketika kita ditanya berapa hari lagi sisa Ramadan yang akan kita nikmatin, jawabannya cuma satu, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah tahu secara pasti berapa hari, berapa lama Ramadan yang akan kita nikmatin. Jangan-jangan ini malam terakhir kita menikmati Ramadan. Bukankah pikiran yang tadi ada dalam pikiran kita tentang waktu-waktu Ramadan sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang meninggal dunia tadi pagi, yang meninggal kemarin, yang meninggal sepekan yang lalu? Sama. Ramadan tinggal sekian hari lagi. Lebaran tanggal sekian. Nanti saya mau melakukan ini. Itu yang dipikirkan. Orang-orang beriman memandang Ramadan dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara pandang yang istimewa. Kenapa? Karena 1 detik saja di bulan Ramadan itu begitu mahal. Maka yang mengisi pikirannya lah, saya nggak tahu nih berapa lama lagi Ramadan yang akan Allah berikan sebagai sebuah kesempatan. Nah,
kalau kita belum bisa memandang Ramadan secara istimewa seperti itu, maka kita pun nggak bisa memandang anugerah terbesar yang Allah turunkan di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar, malam kemuliaan. Makanya saya mulai dari refleksi dulu tentang cara pandang kita terhadap anugerah Ramadan ini sebagai sebuah anugerah yang sangat besar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang baru pengetahuan kita tentang Lailatul Qadar, tentang keutamaannya, tentang bagaimana adab-adabnya dan seterusnya. Kita hanya ingin mengulang sedikit saja poin-poin yang berharga, tapi yang paling penting nanti akan kita kupas adalah bagaimana kita betul-betul mengimplementasikan nilai Lailatul Qadar. Bukan cuma hasil Lailatul Qadar, tapi apa nilainya, apa efeknya Lailatul Qadar bagi kita yang memang betul-betul memburu Lailatul Qadar. Walaupun hanya 15 menit, mudah-mudahan renungan ini bisa membukakan pintu hati saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an yang agung itu di malam Lailatul Qadar. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah menyebutkan juga tentang malam ini. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Di malam keberkahan. Makanya malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malam yang penuh dengan kebaikan, sampai disebutkan dalam bentuk ilustrasi nominal, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bisa beribadah di malam itu, ya, yang boleh jadi bisa jadi malam ini, ya, boleh jadi gak malam ini, malam ganjil ini, insya Allah. Tapi buat kita orang-orang beriman tidak memilah-milah antara ganjil sama genap kayak lalu lintas di Jakarta gitu, ya, enggak. Tapi setiap malam kita akan lakukan. Kenapa? Karena kan ada yang puasanya hari Sabtu sama Ahad beda, ya, kita berburu semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini sebagai malam kesempatan untuk hamba-hambanya mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang kita susah nih untuk bisa membayangkan kebaikan yang Allah berikan lewat Lailatul Qadar kalau kita tidak mengilustrasikannya dengan urusan yang mudah kita cerna, yaitu urusan dunia. Misalnya apa? Di dalam urusan dunia kita itu biasanya senang kalau ada hal-hal yang bersifat bonus berlipat ganda. Ibu-ibu, kemarin waktu minyak goreng langka, seneng gak Bu kalau seandainya ada promo beli minyak goreng 1 dapat 2, beli 1 dapat 2, seneng gak Bu? Manusia tuh memang wataknya begitu. Allah tahu sebagai pencipta senang dengan yang berlipat-lipat ganda gitu, senang dengan cashback. Kan semua kan, mana ada orang jualan pasti pakai promo. Manusia memang begitu karakternya, dia senang dengan bonus-bonus, ya. Apa kalau orang anak muda sekarang dengan yang gretongan gitu, yang gratisan, senang banget, ya. Dengan usaha yang sedikit tapi hasilnya banyak, dengan keluar pengorbanan sedikit tapi dapatnya banyak, begitu. Nah, tapi anehnya, dan ini menjadi refleksi buat saya dan kita semua untuk menunjukkan kualitas keimanan kita seperti apa. Kadang-kadang kita, ya, senangnya dengan sesuatu yang berlipat ganda, bonus berlipat ganda itu adalah untuk dunia saja, untuk kesenangan dan kenikmatan dunia saja, seringkali begitu. Tapi untuk yang sifatnya dunia sekaligus akhirat, yaitu ibadah, yaitu amal kebaikan, yaitu pahala, kadang-kadang kita belum sungguh-sungguh bersemangat. Maka saya sampaikan ini untuk menasihati diri saya sendiri, yuk bersemangat. Kita dikasih kesempatan loh untuk ketemu dengan Lailatul Qadar, berpeluang, maksud saya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak sampai ketemu dengan malam ke-23, sudah meninggal beberapa hari, beberapa pekan yang lalu. Bahkan ada yang meninggal sebelum Ramadan. Aduh, mereka sedih banget, sedih sekali. Nah, kita yang sudah dikasih kesempatan, alangkah bodohnya kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi malam-malam 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak ibadah. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwasannya kalau, ya, idza dakhala al-asr, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
maka syadda mi'zarah, dia mengencangkan ikat pinggangnya, dia tidak mendekati istri-istrinya. Ya. Karena apa? Karena beritikaf di masjid. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan yang kemudian wa ahya lailahu, dan kemudian dia menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya apa menghidupkan malam-malam, kata para ulama? Dia berusaha untuk tidak tidur. Berusaha, ya. Ya kalau kita udah berat banget, udah wudhu masih ngantuk, masih ngantuk, ya udah wudhu lagi, coba lagi diisi dengan memperbanyak tilawah, berdoa, beristighfar, bersedekah juga jangan lupa, ya. Nanti panitia kalau ada yang itikaf di sini, sediain kotak infak jangan cuma pas lagi sholat begini, sediakan di berbagai sudut. Kenapa? Karena akan dilipat gandakan menjadi lebih baik dari 1000 bulan kalau kita bisa beribadah di malam hari itu. Artinya lebih dari 1000 bulan itu berapa? Bisa 2000 bulan kan? Bisa 3000 bulan kan? Harusnya kita bersemangat, oh ada peluang, kapan lagi saya bisa mendapatkan seperti ini. Dan kalau kita mau jujur, ayah